Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lola Ramadhani dengan NPM A1C024052. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Untuk itu jangan lupa disimak videonya sampai selesai. Sebelum membahas kompetensi dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan juga tenaga administrasi sekolah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kompetensi. Jadi, menurut Purwala Darminta, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kompetensi pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah satu fungsi penting dari manajemen pendidikan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Hal ini mencakup dari mulai aspek persiapan sampai dengan evaluasi untuk melihat, menata, dan mengawasi kualitas dari suatu proses pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, berdasarkan Perjanjian GTK nomor 7328 tahun 2023, kompetensi pengawas sekolah yang baru ini terdiri dari 3 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian sebagaimana merupakan kemampuan pengawas sekolah dalam menunjukkan kualitas diri melalui kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik. Adapun indikator dari kompetensi kepribadian terdiri dari 3 indikator, yaitu kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, dan orientasi berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan pengawas sekolah berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan masyarakat, serta keterlibatan dengan pemangku kepentingan, organisasi profesi, dan jejaringan yang lebih luas untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Adapun indikator dari kompetensi sosial yaitu kolaborasi untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, keterlibatan pemangku kepentingan untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, dan keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaringan yang lebih luas untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan pengawas sekolah dalam mendampingi kepala sekolah untuk melakukan pengembangan diri, pengembangan satuan pendidikan, dan mengelola implementasi kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan dalam peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Adapun indikator kompetensi profesional terdiri dari 3 indikator, yaitu 1. Pendampingan kepada kepala sekolah dalam pengembangan diri untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. 2. Pendampingan kepada kepala sekolah dalam pengembangan satuan pendidikan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. 3. Pendampingan kepada kepala sekolah dalam mengelola implementasi kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Materi yang kedua yaitu kompetensi kepala sekolah. Kepala sekolah adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memberdayakan berbagai potensi masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kepala sekolah hanya seseorang guru yang atas dasar kompetensinya diberi tugas tambahan mengelola satuan pendidikan. Jadi, seorang kepala sekolah pada dasarnya adalah seorang guru, yaitu seorang guru yang dipandang memenuhi syarat tertentu dalam memangku jabatan profesional sebagai pengelola. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang kompetensi kepala sekolah, setiap kepala sekolah harus memenuhi 5 aspek kompetensi, yaitu kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Kompetensi pertama, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi kepribadian tersebut diantaranya berakhlak yang mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak yang mulia di lingkungannya,
memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin, memiliki komitmen atau loyalitas dedikasi etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan semua tugas pokok dan fungsinya, tegas dalam mengambil sikap dan tindakan dalam pelaksanaan suatu tugas pokok dan fungsi, disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah kemampuan seseorang dalam mengelola organisasi berdasarkan kompetensi yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun kompetensi manajerial yang disebutkan dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 adalah menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan, memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah atau madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif, menciptakan budaya dan iklim sekolah atau madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, mengelola sarana dan prasarana sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan atau entrepreneurship meliputi komitmen, cara berpikir, dan tindakan untuk mengembangkan dan mengelola inovasi. Adapun kompetensi kewirausahaan yang harus dimiliki kepala sekolah yaitu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah, bekerja keras untuk menciptakan keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah atau madrasah, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah atau madrasah, memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah atau madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. Yang keempat yaitu kompetensi supervisi. Pada dasarnya, supervisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses administrasi pendidikan yang ditujukan terutama untuk mengembangkan efektivitas kinerja personalia sekolah yang berhubungan dengan tugas-tugas utama pendidikan. Kompetensi supervisi yang harus dimiliki kepala sekolah atau madrasah ini meliputi: pertama, merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Dua, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Tiga, menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Kompetensi yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kompetensi atau kemampuan dasar yang harus dimiliki kepala sekolah yang erat kaitannya dengan hubungan dengan orang lain, baik dalam bentuk individu maupun dalam konteks masyarakat. Adapun kompetensi sosial menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah. Kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ketiga, memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain ataupun kelompok lain. Materi yang ketiga yaitu kompetensi guru. Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Keempat jenis kompetensi guru beserta subkompetensi dan indikator esensialnya akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang mencerminkan kepribadian mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi pribadi yaitu perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi diri, identitas diri, dan pemahaman diri. Kompetensi pribadi meliputi kemampuan-kemampuan dalam memahami diri, mengelola diri, mengendalikan diri, dan juga menghargai diri. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik dijelaskan dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 Ayat 3 Butir
C dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang melalui pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi profesional adalah kemampuan dalam penguasaan akademik, mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan mengajarnya sekaligus sehingga guru memiliki wibawa akademik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan warga sekolah maupun warga di mana guru itu berada. Kemampuan sosial ini dapat dilihat melalui pergaulan sosial guru dengan siswa, rekan sesama guru, maupun dengan masyarakat di mana ia berada. Materi yang terakhir yaitu kompetensi tenaga administrasi sekolah. Siapa sih tenaga administrasi sekolah? Jadi tenaga administrasi sekolah ini merupakan sumber daya manusia di sekolah yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, tetapi berperan untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran dan administrasi sekolah baik di bidang akademik maupun non-akademik. Mereka merupakan bagian penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan mengelola berbagai aspek administrasi seperti pengarsipan, keuangan, logistik, serta komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat di lingkungan sekolah. Berikut ini adalah beberapa kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seorang tenaga administrasi sekolah. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi ini berkaitan dengan kualitas individu tenaga administrasi sekolah dalam hal pertama, memiliki sikap jujur, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kedua, mampu mengelola emosi dengan baik, tidak mudah marah dan memiliki sikap sabar. Tiga, memiliki keyakinan pada kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan tugas administrasi. Yang terakhir, konsisten terhadap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yang kedua, kompetensi sosial. Kompetensi ini berfokus pada kemampuan tenaga administrasi dalam menjalani hubungannya dengan lingkungan kerjanya, seperti mampu menyampaikan informasi dengan jelas kepada guru, siswa, dan orang tua, mampu bekerja dengan tim untuk mendukung kelancaran operasional sekolah, mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi sosial dan budaya di lingkungan sekolah, serta memiliki kepedulian terhadap kebutuhan pihak-pihak terkait seperti guru, siswa, dan juga orang tua. Yang ketiga yaitu kompetensi teknis. Kompetensi teknis mencakup kemampuan tenaga administrasi dalam menguasai keterampilan yang berkaitan langsung dengan pekerjaan, seperti menguasai teknik pengarsipan, administrasi siswa, dan dokumen penting lainnya. Kedua, mengoperasikan perangkat lunak administrasi sekolah seperti Sistem Informasi Sekolah atau SIS dan perangkat lunak pengelolaan data. Yang ketiga, mampu menyusun laporan keuangan, bukuan, dan anggaran sekolah. Dan yang terakhir, mampu mengelola data guru dan staf dengan baik. Yang keempat yaitu kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial berhubungan dengan kemampuan tenaga administrasi dalam mengelola pekerjaan secara efektif dan efisien, seperti mampu menyusun jadwal, program kerja, dan agenda kegiatan sekolah, mengatur dan mengordinasikan sumber daya untuk mendukung keberhasilan administrasi, memastikan setiap tugas administrasi berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan, dan yang terakhir mampu menyelesaikan masalah administrasi secara cepat dan tepat berdasarkan data yang tersedia. Itulah tadi pembahasan kita terkait kompetensi dari tenaga-tenaga pendidik. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil, kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai dasar yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Pengelola sekolah berperan dalam pembinaan dan pengawasan mutu pendidikan. Kepala sekolah bertugas mengawasi dan membina guru serta memastikan kelancaran kegiatan sekolah. Guru harus memiliki kompetensi pedagogik,
profesional, kepribadian, dan juga sosial untuk mendukung pembelajaran. Tenaga administrasi sekolah berperan mendukung tata kelola administrasi secara profesional. Semua kompetensi ini mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas.